Sebagian ya, mungkin cukup banyak itu udah pernah dibahas di SMA. Jadi mungkin beberapa akan saya agak percepat ya. Nah, sebelum kita masuk ke detail pembahasan, reaksi kimia itu kalau teman-teman ingatkan itu sangat banyak ya. Reaksi kimia itu sangat banyak jenisnya dan sangat banyak beraneka ragam. Tapi sebenarnya reaksi kimia itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Ada reaksi asam basa dan reaksi redoks. Jadi sebanyak apapun reaksi kimia, itu biasanya cuma kalau nggak asam basah ya redoks. Seperti itu. Jadi makanya asam basa ini mungkin konsepnya sederhana, tapi itu sangat penting dalam memahami fenomena kimia gitu. Apalagi nanti kalau teman-teman udah mencoba menjelaskan tentang hasil penelitian segala macam, itu biasanya kalau reaksi kita jelaskan kalau nggak dari asam basa ya dari redoks. Nanti asam basa banyak turunannya. Jadi reaksi asam basa kalau bisa paham reaksi asam basa, ya insya Allah dalam pembahasan reaksi kimia mungkin 50%-nya udah bisa dikuasai gitu, kalau bisa memahami konsep asam basa. Oke. Nah, apa bedanya reaksi asam basa sama reaksi redoks? Kalau redoks itu terjadi perubahan bilangan oksidasi, ya kan udah pernah kita bahas kan ya? Udah pernah dibahas di semester lalu kan ya sama Pak Aziz. Kalau asam basa berarti dia tidak terjadi tidak jadi perubahan bilangan oksidasi. Berarti kalau dia mengalami ini secara konsep general, nanti kita akan bahas mulai dari konsep sederhana sampai konsep yang terbaru untuk asam basa, tapi secara umum kalau dia nggak ada perubahan biloks itu masuknya asam basa. Kalau dia terjadi perubahan biloks maka dia redoks. Oke, mungkin kalau teman-teman lihat definisi asam basa, asam melepas H+, basa menerima OH- dan seterusnya. Tapi sebenarnya secara garis besar, reaksi asam basa itu reaksi ketika tidak terjadi perubahan oksidasi. Nanti kenapa kita akan bahas di terakhir di beberapa part terakhir di pertemuan hari ini. Oke, sampai ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kayaknya lebih enak pakai punyanya PowerPoint dibandingin. Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Saya akan mengusahakan menghabiskan satu chapter ini selesai hari ini ya. Karena sebagian sudah dibahas di SMA. Jadi tentang asam basa Bronsted-Lowry, kemudian tren asam basa dari elemen dan oksidanya, terus kemudian skala numerik dari keasaman dan kebasahan. Oke. Sebelum masuk ke sini, kalau kita ingat di SMA itu dibahas ada namanya asam basa, atau gini, kita ini review sebentar aja. Ya asam itu zat yang rasanya asam gitu kan ya. Dia rasanya asam, ya. Tapi jangan pernah sekali-kali mengetes sifat asam dengan menggunakan dicicipi. Ya, karena bisa kalau orange jeruk oke, kita bisa cicipi. Tapi kalau misalkan cuka kalau belum diencerkan itu udah iritan. Tapi kalau cuka murni lidah kita bisa kebakar. Ya. Apalagi asam sulfat. Ya. Jadi jangan pernah mengecek bahan kimia dengan menempelkan ke tubuh kita. Atau kalau berbau jangan pernah sekali-kali menghirup baunya gitu. Ya. Dia rasanya asam. Nah, basah kalau di Ferry dia rasanya agak bitter tuh, bitter. Kayak pahit gitu kan ya. Iya. Jadi ada rasa pahit dan rasa kayak sabun. Ada yang pernah makan sabun? Ya maksudnya kalau kita nggak sengaja tangan kita masih kurang bersih, cuci tangan kita ada masa sabun, biasanya ada rasa-rasa kayak pahit dan rasanya agak slipper tuh kayak licin gitu kan. Itu basah. Tapi sekali-kali jangan pernah ngetes basah dengan cara dicicipin. Kalau teman-teman cicipin itu sabun oke lah. Tapi kalau NaOH lidah kita bisa melepuh. Ya, jadi jangan sekali mengetes sifat keasaman kebasahan dengan cara
dicicipin. Ini sederhana, tapi mungkin di lab akan lebih banyak dibahas tentang ini. Oke, waktu di SMA kita dikenalkan namanya sebelum masuk ke slide berikutnya ada namanya asam basa Arrhenius, ya kan ya? Kalau nggak salah, asam itu adalah dia melepas H+ dalam air. Ya kan? Kalau basa dia, ini review aja, melepas OH- dalam air. Nah, konsep ini udah sangat jarang dipakai, ya karena ini terbatas ya. Ini hanya di air. Jadi pelarutan air dia nggak bisa. Yang kedua, banyak asam, dia nggak punya OH-. Banyak basa yang dia nggak punya OH-. Yang paling sederhana adalah NH3. NH3 nggak punya OH- kan? Tapi dia bersifat basa. Jadi konsep ini sangat terbatas, jadi jarang digunakan. Tapi secara umum, kalau Arrhenius, asam melepas H+ dalam air, kalau basa plus OH-. Tapi kelemahannya adalah dia dalam air saja. Kemudian banyak asam yang kadang-kadang dia nggak memiliki H+ secara spesifik, dan lebih banyak lagi basa nggak memiliki OH-. Oke, tapi ini udah jarang digunakan. Nah, kita masuk ke namanya asam basa Bronsted-Lowry. Ini juga sudah dibahas di SMA. Saya review saja secara singkat. Jadi asam adalah donor proton atau H+. Basa adalah aseptor proton atau menerima H+. Jadi basa itu menerima H+, kalau asam mendonor H+. Jadi kalau di sini, kalau teman-teman ingat reaksi redoks, itu ada definisi yang mirip. Redoks itu reduksi adalah menerima elektron, kalau oksidasi mendonorkan elektron. Kalau sini asam adalah mendonorkan H+, proton, basa adalah menerima proton. Jadi asam basa itu harus pasang. Zat nggak bisa dikatakan asam kalau dia nggak ada basa pembandingnya. Zat nggak bisa dikatakan basa kalau dia nggak ada pembandingnya. Misalnya kita punya NaOH doang, kita nggak bisa katakan dia basa, ya, karena nggak ada pembandingnya gitu. Dalam air dia bersifat basa, ya. Tapi secara umum asam itu dia dikatakan asam kalau ada yang dia memberikan proton dan ada yang menerima proton dari dia. Misalkan kita contoh HCl. Ya, HCl dalam air ya ini ya. Kalau kita lihat reaksi ini HCl ditambah H2O, dia menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Kalau kita lihat di sini HCl dia menjadi Cl-. Ya kan ya? H2O dia menjadi H3O+. Dan dari sini HCl ngasih hanya ke H2O. Nah, karena HCl ngasih H2O, kita sebut ini sebagai asam. Karena dia menerima, kita sebut sebagai basa. Nah, sebaliknya kalau kita lihat di sini, ini rasanya kesetimbangan ya. H3O+, kalau kita lihat reaksi ke kiri ya, ini reaksi ke kiri, H3O+ menerima, memberikan H+ ke HCl. Kalau reaksi ke kirinya, dia menjadi H2O. Ya. Nah, H3O+ ngasih H+ ke Cl-, berarti kita sebut sebagai asam. Cl- karena dia menerima H+, kita sebut sebagai basa. Jadi kalau kita lihat di sini ya, zat ketika dia bersifat asam setelah dia melepas H+, dia akan menjadi sesuatu yang bersifat basa. H2O yang awalnya basa karena menerima H+ dari Cl-, ketika dia menerima H+, dia akan menjadi zat yang sifatnya asam. Nanti kita kenal sebagai asam basa konjugasi. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Di dalam asam dan basa itu harus sepasang. Jadi HCl tadi kita sudah jelaskan sifatnya asam, dia menjadi Cl yang sifatnya basa. Kalau yang sebelumnya, ya. H2O yang sifatnya basa, setelah dia menerima H+, dia menjadi asam. Sebenarnya ini juga boleh, tapi biasanya karena ini adalah hasil dari produk sebelumnya, maka kita sebut sebagai konjugasi. Tapi sebenarnya teman-teman asam doang juga benar.
Ini sebenarnya cuma untuk memudahkan aja. Bahwa menunjukkan bahwa Cl- itu merupakan hasil dari asam yang bernama HCl. H3O+ merupakan asam konjugasi atau produk dari basa yang bernama H2O. Oke, sampai sini pertanyaan? Ya, tadi kalau teman-teman nulis gini juga nggak ada masalah. Ya, karena H3O+ memang asam gitu, karena dia memberikan H+. Oke. Nah, kalau di dalam kalau dia bersifat asam kuat, ya, biarkan ini kesetimbangan ya. Kalau asam kuat, biasanya kesetimbangannya itu akan cenderung mengarah ke kanan. Yang ke kiri itu dikit sekali. Berarti kalau asam kuat, misalkan kalau teman-teman saya kasih contoh yang lain, misalkan kita punya HBr ditambah H2O menghasilkan Br- ditambah H3O+, biasanya dia cenderung ke kanan, ke kirinya kecil. Kalau panahnya gini, keseimbangannya. Maka kalau biasa asam kuat, meskipun dia kesetimbangan, kita anggap dia reaksi sempurna ke kanan. Kalau dia asam kuat. Nah, kalau asam lemah, dia biasanya kesetimbangannya malah lebih banyak cenderung ke bereaksi. Ya, tapi biasanya kita tulis sebagai keseimbangan karena dia memang hanya sebagian kecil yang bereaksi. Ya, nah, asam lemah kita punya asam format HCOH2, H ini akan diberikan kepada H2O menghasilkan H3O+, kemudian dia sendiri akan menghasilkan CHO2-. Nah, ini asam, setelah dia memberikan H+, dia akan menjadi zat yang sifatnya basa. Ini basa, setelah dia menerima H+, dia akan menjadi zat yang sifatnya asam. Kalau kita lihat reaksi yang ke kiri, H3O+ memberikan H kepada CHO2-, ya kan? Dan ini sesuai dengan yang kita sampaikan tadi bahwa dia sifatnya asam. Oke, sampai sini pertanyaan. Oke, sebelum masuk ke sini, asam kuat di air itu jauh lebih sedikit dibandingkan asam lemah. Nah, jauh lebih sedikit. Yang umum ya, yang umum. Ini satu nama-nama asam kuat yang di air ya. Nah, pertama yang kita tahu adalah HI, HBr, HCl. Ya, 3 trio inilah. Halogen minus HF, kan HF asam lemah. Ya, selain HF. HI, HBr, HCl. Yang kedua adalah asam sulfat, keempat adalah asam sulfat. Ya, ini udah cukup terkenal asam nih. Kelima adalah asam nitrat. Ini yang umum ya. Saya hanya akan menyebutkan 7 yang umum. Yang keenam adalah asam klorat dan asam perklorat. Ya, 7 ini yang paling umum sebagai asam kuat. Biasanya akan cukup aman kalau kita menganggap selain ketujuh ini itu asam lemah, karena nggak banyak asam kuat yang dibahas di kimia dasar. Ya. Sekali lagi ini di air, di pelarut air. Oke, selanjutnya pertanyaan. Jadi teman-teman sebaiknya ingat-ingat 7 ini. Selain ini berarti dia adalah asam lemah. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Nah, ada zat yang namanya dia amfoter. Tadi kan asam dia memberikan H+, basa menerima H+. Nah, asam kalau amfoter dia bisa memberikan H+, tapi dia juga bisa menerima H+. Sebagai contoh, sebelum masuk ke sini, saya punya tadi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Ini adalah asam, ya, karena dia melepas H+, ini adalah basa. Nah, saya juga punya satu lagi adalah NH3 ditambah H2O, dia menghasilkan NH4+, ini kesetimbangannya, sorry.
NH4 plus ditambah dengan OH-. Kalau kita lihat di sini, NH3 menjadi NH4 plus. Berarti dia mendapatkan H plus kan? Maka di sini adalah basa. H2O menjadi OH-. Dia kehilangan H. Maka ini adalah asam. Nah, kalau kita lihat H2O di atas itu bersifat basa. H2O di bawah dia bersifat asam. Nah, itu kenal sebagai zat namanya amfoter. Jadi dia bisa bertindak sebagai asam, bertindak sebagai basa. Itu contoh amfoter. Jadi dia bisa melepas H+ dan juga bisa menerima H+. Nah, contohnya adalah kalau asam bikarbonat, ya aslinya adalah H2CO3, itu nama asam karbonat. Kalau dia HCO3-, dia adalah asam bikarbonat atau hidrogen karbonat. Kalau CO3 adalah karbonat, ion karbonat. Misalkan asam bikarbonat atau hidrogen karbonat ditambah OH-, dia akan menjadi H3O2-. Kalau kita lihat di sini OH- menjadi H2O. Berarti dia menerima H+, maka dia sifatnya adalah basa. HCO3- menjadi CO3-2-. Dia kehilangan H+, maka dia sifatnya adalah asam. Nah, di bawah sebaliknya. HCO3-2- menjadi H2CO3. Dia menerima H+, awalnya 1 menjadi 2. Maka dia basa. H3O+, awalnya 3H menjadi 2H. Maka dia adalah asam. Kalau kita lihat di sini, dia bersifat asam di atas dan bersifat basa di bawah. Maka ini juga amfoter. Nah, biasanya kalau ion yang paling gampang adalah dia asam poliprotik yang masih memiliki sisa hidrogen. Misalkan kita punya H2PO4-. Nah, ini dia bisa menerima H+ menjadi H3PO4 dan juga bisa memberikan H+ menjadi HPO4-2- atau HPO4-2-. Ini agak HSO4-, ya. Ini masih agak karena HSO4 cukup kuat ya asam lemahnya. Tapi ini juga sebenarnya masih bisa bersifat amfoter kalau ketemu asam yang cukup kuat. Tapi jarang tapi. Jadi asam, atau misalkan HS-, dia bisa memberikan sisa H+-nya, berarti dia bersifat asam, tapi dia juga bisa menerima H+ menjadi H2S. Maka sifatnya basa. Jadi asam-asam poliprotik yang dia tidak full hanya, ya, tapi masih memiliki sisa H. Itulah dia biasanya bersifat amfoter. Oke, sampai pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nah, kekuatan asam. Jadi kita udah bahas tadi ada asam kuat, ada asam lemah gitu, ya. Nah, kekuatan asam ya, berarti kan tadi asam adalah mendonorkan H+. Berarti kita bisa mengukur kekuatannya dengan cara kriteria seberapa kuat dia bisa memberikan H+ kepada pasangannya. Semakin kuat dia memberikan H+, maka dia kita sebut sebagai asam kuat. Semakin lemah dia memberikan H+, maka kita sebut sebagai asam lemah. Dan tetap itu tergantung pada kekuatan pasangannya. Misalkan di air, kalau dia asam kuat berarti dia ngasih sempurna. Hadis H ini dikasih total ke air, maka dia terdisosiasi sempurna atau terionisasi sempurna. Tapi kalau asam lemah, dia hanya ngasih sebagian dari H-nya ini ke air, maka reaksinya kesetimbangan. Nah, karena asam sekuat apapun asam kuat, ya, ketika di air, kita punya HI, ini termasuk asam sangat kuat ya. Ya, ketika diketemu air, dia akan bereaksi secara sempurna ya, karena tidak asam kuat menghasilkan H3O+ dan imin, ya kan? Jadi di larutan sebenarnya udah nggak ada lagi HI, yang ada adalah H3O+ dan imin. Kita punya kedua, ada asam kuat tapi tidak sekuat HI, tapi ini asam kuat HNO3. Kalau kita tambahkan H2O,
dia akan menjadi H3O+ ditambah NO3-. Ya, karena asam kuat dia bereaksi sempurna, maka di air tidak ada lagi HNO3. Yang ada adalah H3O+ dan NO3-. Jadi sekuat apapun asam kuatnya, kalau di air dia akan menghasilkan zat yang sama. Asamnya itu adalah H3O+. Maka di air kita katakan asam terkuat adalah H3O+. Oke. Sampai sini ada yang bingung. Kenapa ini kalau asam kuat ya, sekuat apapun asamnya, kalau di air dia akan tidak pernah lebih kuat daripada H3O+. Kalau di air, kenapa? Karena dia akan menjadi H3O+. Jadi asam kuat itu juga berderajat ya. Ada asam kuat yang kuat, ada yang cukup kuat, ada yang sangat kuat, ada yang bahkan ada namanya super acid. Ya, itu nggak dibahas di kemarin, super acid. Berarti dia termasuk asam super lah. Nah, hal yang sama juga terjadi di basa. Basa terkuat di air adalah OH-. Kalau kita punya basa yang sangat kuat, ya, misalkan kita punya NH2-, ini sebenarnya lebih kuat daripada OH-. Tapi kalau di air, dia akan menjadi OH- ditambah NH3. Jadi sekuat apapun basah, dia akan di air tetaplah menjadi OH-. Jadi basa terkuat di air adalah OH-. Sekuat apapun basanya. Jadi kita nggak pernah bisa membedakan mana lebih kuat antara HI dan HNO3 di air. Karena keduanya akan menghasilkan H3O+. Kita nggak bisa membedakan antara HCl dan HBr kekuatannya karena keduanya akan menghasilkan H3O+ secara sempurna. Beda kasus kita membedakan antara HF dengan misalkan H2S. Keduanya asam lemah. Jadi dia akan kalau ditambah H2O, dia akan menghasilkan H3O+ ditambah F-. Yang ini juga kalau tambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah HS-. Karena ini kesetimbangan, kalau dia kekuatannya berbeda, maka tetapan kesetimbangannya akan berbeda. Sehingga dengan mengetahui tetapan kesetimbangannya, kita bisa tahu mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah di antara kedua asam lemah ini. Tapi kalau asam kuat, keduanya akan mentok berhenti di H3O+. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sebelum masuk ke sini, saya mau nanya dulu, ini sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 23. 23. NIM 23 siapa? Saya. Oke. Mana yang lebih kuat? Di air, HCl atau H2SO4? Tidak bisa mana yang kuat karena sama-sama menghasilkan H3O+. Oke, jadi nggak bisa dibedakan ya, karena bukan sama-sama menghasilkan H3O+. Semua asam di air akan menghasilkan H3O+. Keduanya secara sempurna akan menghasilkan H3O+. Ya. Nah, ada satu yang ini ya, satu konsep yang sebenarnya perlu diluruskan ya untuk H2SO4. Emang agak unik sih. H2SO4 kalau teman-teman ingat tuh kan, dia kantornya menjadi 2H+ tambah SO4 2- ya. Ya kan? Ini kayaknya sesuatu yang di SMA udah familiar. Sebenarnya reaksi ini kurang tepat. Kenapa? H2SO4 itu kan dia dua kali ya. Jadi pertama dia akan menjadi ini saya tambahkan H2O harusnya. Biar kita konsisten ya. H2O, H3O+ ditambah HSO4-. Ya kan? Lepas satu. Baru dia lepas kedua. HSO4- ditambah H2O. Ini ternyata HSO4- itu bukan asam kuat, dia kesetimbangan. Menghasilkan SO4-2- ditambah H3O+. Jadi sebenarnya H2SO4 itu nggak pure dua kali lepas H+. Yang pertama iya emang dia asam kuat semuanya. Yang kedua nggak semuanya. Jadi H2SO4 itu
sebenarnya pH-nya nggak akan 2 kali konsentrasinya. Dia 1, berapa gitu. Tapi untuk memudahkan biasanya kita anggap dia 2 kali. Ya, jadi H2SO4 itu sebenarnya bukan asam kuat yang 2 kali ngelepas H+ secara sempurna, tapi dia cuma sekali ditambah sisanya dari sini. Yang ini tuh tidak 100% terurai. Oke. Ini meluruskan mungkin yang di SMA terkait asam kuat H2SO4. Oke, saya hapus dulu nanti biar nggak nimpa slide yang sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kesetimbangan. Oke. Pointer. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi kita bahas waktu HCl tambah H2O, ya, menghasilkan H3O+, ditambah Cl-, ini sebenarnya arahnya sempurna ya kalau kita bisa bilang. Teman-teman boleh nulis sempurna, boleh nulis kesetimbangan, ya. Ini konsep yang general. Tapi kalau nulis sempurna juga nggak ada masalah untuk asam kuat atau basa kuat. Nah, kalau kita bahas, HCl adalah asam, ini adalah basa, ini adalah asam ya. Tadi kita udah bahas berulang-ulang, ini adalah basa. Nah, ini HCl adalah asam kuat. Kemudian air adalah basa lemah. H3O+ juga asam kuat. Dan ini adalah basa lemah. Nah, untuk yang atas ya, asam asetat tambah air menghasilkan H3O+ ditambah ion asetat. Kita tahu bahwa ini termasuk asam lemah ya, nggak masuk ke 7 list yang kita bahas tadi. Ini asam lemah, air juga basa lemah, H3O+ asam kuat. Ini sebenarnya bukan basa kuat ya. Basah, ini saya koreksi, ini basa lemah. Ya, asam kuat. Nah, namanya kesetimbangan kan reaksi kan bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, sekarang kemana kecondongannya? Apakah ke kanan atau ke kiri? Itu tergantung pada kekuatan dari asam basa di reaksi dan kekuatan dari asam basa di produk. Ya, reaksi asam basa akan cenderung dari yang kuat menghasilkan yang lemah. Jadi reaksi asam basa itu akan cenderung dari yang kuat menghasilkan yang lemah. Kalau kita lihat di sini, keduanya ini adalah basa lemah dan asam lemah. Yang ini adalah asam kuat dan basa kuat. Jadi asam kuat tadi yang kita bahas ini, mana sih? Ini ya. Oke, ini biar ini saya tambahin 1 H3O+. Ya, ini khusus di air. Ya, biar kayak ini. Ya, karena ini asam kuat, ini lemah, maka di produk ada yang kuat, di reaksi keduanya lemah, maka dia akan bergeser ke kiri. Maka secara kesetimbangan dia akan lebih banyak bereaksi dibandingkan produk. Ya. Jadi dia akan cenderung bergeser ke kiri. Nah, sebaliknya HCl asam kuat. Ini basa lemah. Ini asam kuat. Nah, ini agak sedikit tricky. Ya. Tapi kalau kita lihat di yang 7 tabel ini 8 ini, semua 1 sampai 7 ini itu lebih kuat dibandingkan H3O+. Ya, H3O memang asam kuat, tapi semua ini lebih kuat dibandingkan H3O+. Jadi karena dia lebih kuat dari H3O+, maka ini saya tulis ya, di sini saya ganti ini lebih kuat ya. Ya, semakin kuat asamnya, maka dia basanya akan semakin lemah. Berarti kebalikannya, semakin kuat basanya, maka asamnya akan semakin lemah. Maka dia akan, karena ini lebih kuat, maka dia akan cenderung ke kanan. Oke, sampai pertanyaan. Pokoknya dia dari asam yang lebih kuat menuju basah yang menuju sesuatu yang lebih lemah. Ya, nih.
Dan semakin kuat asamnya, maka basanya akan semakin lemah. HCl4- termasuk asam paling kuat di air. Tetap ingat ya, meskipun dia asam paling kuat di air, dia akan menjadi ini. Ya, ini berarti cara nentuin ini itu tidak di air urutan kekuatannya, tapi di air dia akan semuanya menjadi ini. Jadi HCl4 lebih kuat dibanding H13, HNO3 lebih kuat daripada H13, HCl lebih kuat dibandingkan H13. Tapi tetap di air semua akan menjadi ini. Semakin kuat asamnya, basanya akan semakin lemah. Semakin kuat basanya, semakin lemah asamnya, basanya akan menjadi lebih kuat. Seperti itu. Nah, dan ini yang penting, asam kuat karena saking kuatnya, reaksinya satu arah, maka umumnya basa konjugasi yang dihasilkan, misalkan kita punya HI ditambah H2O, kita tulis satu arah menjadi H3O+, ditambah imin. Ya, saking kuatnya, karena dia lebih kuat dari H3O+, maka ini asam ya. Ini basa konjugasi. Kita biasanya anggap dia netral karena saking lemahnya basa konjugasinya, karena dia asamnya sangat kuat. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita main tebak-tebakan sebentar. Sekarang bulan 2, NIM 2 siapa? Siup. Saya, Pak. Oke. Kolom pertama baris pertama. Apa konjugat bahasanya? Jadi konjugat basanya berarti dia asam yang telah melepas H+. Jadi kurangi aja 1H dari asamnya. Cl-min, Pak. Oke, Cl-min. Jangan lupa dikasih min ya. Iya. Karena waktu ujian kan saya semester 2 tahun lalu itu masih ngajar ya. Kan saya nggak ngajar di semester lalu, semester 1 tahun kemarin. Itu ada soal sederhana kayak gini. Banyak yang lupa ngasih tanda positif negatifnya. Bener Cl tapi nggak Cl-min, berarti kan salah ya. Karena Cl itu radikal, tapi kalau Cl-min kan dia konjugasi dari HCl. Oke, terima kasih. 23 kali 2 46. Ada nih 46 di sini. Wah, ada 46 nih. Muhammad Taufik. Ada Muhammad Taufik? Iya, Pak. Oke. Konjugat asamnya apa? Ingat asam NH+. NH? Dulang tadi? Nggak kedengaran? Halo Muhammad Taufik? Oke. Oh, udah kepencet ya. Oke, NH14. Ya. Jadi NH3 menerima H+, jadi NH4 terus plus. Oke. Berikutnya 46 udah. 64 tambah 6 10, NIM 10. NIM 10 itu adalah nada Shiva. Ada nada Shiva? Ada, Pak. Oke, bahasa konjugasinya apa? C2H3O2-. Oke, C2H3O2-. Ini asam mesat ya. Kita bahasa nulisnya adalah CH3COOH, tapi ini nggak konsisten sih, tapi udahlah. Dua-duanya kalian bertulis. CN-min. Ini kalau di film Conan tuh termasuk yang sering dipakai sebagai senjata pembunuhan. 46 kali 2, NIM 20. Nugroho. Ada, Pak. Oke, apa asam konjugasinya? HCN. Oke, HCN. Oke, ini sisanya saya tulis aja karena terbatas. Oke, sampai ada pertanyaan? Oke, masih sederhana kan ya?
Oke. Saya kasih waktu 1 menit. Ya, coba identifikasi mana asam, mana basa, nanti kita bahas. Ya, mana konjugasinya, dan kasih panah pasangan dari asam basa konjugasi. Oke, coba silakan kerjakan dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, saya sebut nama aja. NIM 30. Angelina Sinaga ada? Ada, Pak. Oke. CH3NH sifatnya apa? Kalau di sini? Basa, Pak. Oke, basa. Berarti H2SO4 sifatnya? Asam. Oke. CH32NH2 plus sifatnya? Basa. Basah? Coba lihat reaksinya. Ini harus ada panah kebalikannya. Reaksi ini, reaksi ke kiri itu adalah ini ngasih H plus kan ya? Iya, Pak. Maka dia sifatnya memberikan H plus. Sifatnya? Asam. Oke, asam. Konjug. Oke, ini basa. Boleh Angelina terus ini asam konjugasi, ini basa konjugasi nggak masalah. Terus asam basa juga nggak ada masalah ya. Pasangannya apa? Berarti ini pasangan dengan ini kan ya? Yang ini pasangan dengan ini. Oke. Yang lain sampai ada pertanyaan? Nah, mungkin ini agak sedikit tricky ya karena kita NH2 itu kan kayak NH3 ya. Itu H2SO4 kan kayak H4 kan kayak H2SO4 itu. Jadi kita agak ragu ini asam atau basa. Tapi ingat, lihat reaksinya. Ya. HSO4 ini bersifat basa, tapi di sisi lain HSO4 juga bisa bersifat asam. Misalkan HSO4 ditambah NH3 menghasilkan NH4 plus ditambah SO4 2-. Ya. Di sini HSO4 memberikan H kepada NH3. Maka dia sifatnya asam. Di sini dia sifatnya basa karena menerima H. Reaksi kebalikannya, NH4 plus ngasih H ke SO4 2-. Maka ini sifatnya asam. Ini sifatnya basa. Jadi HSO4 bisa bersifat asam, bisa juga bersifat basa. Memang dia kecenderungan akan bersifat asam ya. Untuk khusus HSO4. Tapi dia sebenarnya kalau definisi tadi dia termasuk amphoter. Tapi dia cenderung lebih ke arah asam. Oh, ada pilihan gandanya ternyata. Oke. Berikutnya, saya kasih waktu 1 menit lah. Coba dianalisis dulu sebentar. Mana yang bersifat amphoter? Jadi dia bisa menerima H dan juga bisa melepas H.
bisa menerima H plus dan bisa memberikan H plus. Oke, saya kasih waktu 1 menit, coba dianalisis dulu. Yang bersifat amfoter? Benar, Pak. Oke. Coba coret dulu yang nggak mungkin amfoter, coba. Yang nggak mungkin, yang nggak bisa memberikan H plus yang mana? Yang nggak bisa, pasti nggak bisa ngasih H plus. NO2, Pak. Ya, berarti ini enggak kan? Berarti ini pasti sifatnya adalah basa ya. Karena dia nggak hanya bisa menerima H plus kan? Oke. Yang kira-kira nggak bisa menerima H plus. Yang hanya bisa memberi, yang hanya bisa memberi. HCl bukan, Pak. Oke, HCl, maka ini sifatnya asam, ya kan? J3COO, dia sifatnya apa? Asam stat ya, ini namanya asam stat. Ya. Dia bisa ngasih H plus kan ya? H ini kan ya? Dan Iya, Pak. dia nggak punya muatan negatif kan ya? Untuk menerima H kan ya? Iya, Pak. Nggak punya, Pak. Nah, ini sifatnya amfoter. Dia bisa ngasih H menjadi PO4 2-, ya. Ini sifat asam, atau dia juga bisa menerima H menjadi H2 PO4-. Nah, di kasus ini dia sifatnya basa, ya. Berarti jawabannya adalah dia. Oke. Terima kasih, Dildan. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita lanjutkan terkait kekuatan basa. Kita udah bahas tentang asam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kekuatan basa. Ya, sama dengan asam, berarti basa kuat. Ya, jika di air, jika dia bereaksi dengan air secara sempurna. Kalau basa lemah, berarti dia kesetimbangan. Contohnya kalau kita punya OH- atau O2-. O2- itu nggak ada di air ya. Berarti kalau ada O2-, dia akan pasti bereaksi sama air, menghasilkan OH- ditambah H2. Ini. OH-, 2 OH- ya. Ya. Basa terkuat di air adalah OH-. Berarti nggak akan ada di air yang lebih kuat dibandingkan OH-. Ya. Saya kasih contoh lain selain ini adalah NH2-. Itu juga basa kuat yang umum dipakai. Nah, tetap di air dia nggak akan pernah bisa lebih kuat dibandingkan OH- karena sekuat apapun dia di air dia akan menjadi OH-. Nah, basa lemah dia kesetimbangan NH3 dan seterusnya. Yang paling umum sih NH3 karena basa itu di kimia dasar itu nggak banyak contohnya. Nanti di kimia organik teman akan menemukan basa dari senyawa organik itu sangat banyak. Ya. Oke, di air basa terkuat OH-. Oke. Kalau lebih kuat dibandingkan OH-, dia akan menghasilkan dengan air, bereaksi dengan air menghasilkan OH-. Sama kayak pembahasan H3O+. Nah, kalau kita bisa simpulkan, ya, reaksi basa tadi dia selalu dari yang lebih kuat menjadi yang lebih lemah. Jadi arahnya bisa ke kiri atau ke kanan tergantung kekuatannya. Semakin kuat asamnya, maka basa konjugasinya akan semakin lemah. Semakin lemah basa asamnya, maka basa konjugasinya akan semakin lemah, dan seterusnya. Semakin lemah basanya, maka semakin lemah asamnya, basa konjugasinya akan semakin kuat. Jadi kalau misalnya kita kasih HF lebih kuat dibandingkan HCN. Kalau saya tanya, mana lebih basah? CN- atau F-? NIM. 22 belasan kayaknya saya belum pernah nyebut ini belasan. Oke, saya tebak asalnya. 16. 16 siapa 16? Avan. Ada Avan?
Oke. Kalau HF lebih kuat dibandingkan HCN, maka mana lebih kuat bahasanya ya? Ini bahasanya, ini asam, ini bahasanya. HCN min atau F min? Kalau bahasanya CN min bukan. Oke, CN min ya. Karena asamnya lebih lemah, maka bahasanya akan lebih kuat. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan ini terkait konsep ini sederhana tapi ini penting ketika kita nanti masuk perhitungan segala itu kan cuma perhitungan kan cuma masalah sedikit kemampuan matematik lah ya sama kemampuan tentang keseimbangan segala macam. Tapi konsep ini yang justru nanti akan teman-teman banyak pakai ketika mencoba menjelaskan fenomena kimia. Kalau perhitungan mah gampang lah itu. Asal teliti gitu. Insya Allah. Oke. Oke, coba kerjakan sebentar. Saya kasih waktu 2 menit lah untuk ini. Habis ini kita akan masuk ke tren dari asam basa. Oke, saya kasih waktu. 16 sudah, 32 nggak ada. Ini 24. 24 itu Lola. Ada Lola? Lola? Tadi yang sempat sinyalnya bermasalah Iris. Oke, Lola ada? Halo? Ya, ada, Pak. Oke. Yang mana Lola? Yang paling lemah? CL minus, Pak. Oke, sip. Ya, jadi sekilas aja. Kalau pertama kita identifikasi ini asam, ini basa, ini asam, ini basa. Jadi teman-teman cuma tinggal membandingkan H2O sama Cl min. Ya. Oke. Karena HCl lebih kuat dibandingkan H3O+, maka basanya adalah Cl min lebih lemah dibandingkan H2O. Semakin kuat asapnya, semakin lemah basanya. Oke. Yang ini. Ini kita bahas aja lah ya. Kita tahu bahwa asam kuat itu di air 7 yang kita bahas sama H3O+. Oke, saya akan bahas nomor 1, teman-teman lanjutkan ke nomor 2. Berarti ini asam, ya karena H3O+ menjadi H2O, dia memberikan H. Ini basa karena dia menerima H, jadi CO2 menjadi CO3-. Ini asam, ini basa. Pasangannya ini kan ya. Oke, kita tahu ini asam kuat. Ini basa lemah. Ini juga asam lemah ya karena dia bukan masuk ke dalam 7 yang kita bahas tadi yang selain HCl, HBr dan seterusnya tadi, ini adalah basa lemah. Kalau kita lihat di sini yang kuat tuh ada di kanan. Maka dia akan cenderung bereaksi yang kuat ada di kiri. Maka dia akan cenderung dari yang kuat menuju yang lemah. Berarti reaksinya ke kanan. Oke. Sampai sini kurang jelas. Nah, gitu. Oke, nomor 2 silahkan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Pertama, identifikasi mana yang sifatnya asam dan basa. Kemudian tentukan mana yang kuat, mana yang lemah. Dan kemudian tentukan arahnya. Kalau lupa mana yang kuat, mana yang lemah, di asam, ingat 7 asam yang kuat tadi dan plus H3O+. Ya. Oke, coba saya kasih waktu 2 menit. Coba dikerjakan dulu biar latihan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita udah bahas tentang
apa itu asam kuat, asam lemah, ya, dan dalam reaksi kimia seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke tren dari asam keasaman ya di dalam tabel, kalau kita lihat di tabel periodik. Dan ini pembahasan yang nanti akan teman-teman di kimia anorganik akan lebih banyak dibahas lagi, lebih detail. Nah, ini semacam overview aja. Karena itu penting buat nanti bisa menjelaskan banyak fenomena kimia, terutama di senyawa-senyawa anorganik atau senyawa organik, dan juga kalau kita merancang, oh saya mau pengen menguat, misalnya saya punya zeolit, ya zeolit, itu sejenis mineral di alam yang sering banyak dipakai buat supporting katalis. Nah, oh katalis saya kurang asam nih, karena misalnya reaksinya transesterifikasi, dia butuh katalis asam. Misalkan kita ingin mengubah minyak menjadi biodiesel kan butuh katalis asam. Nah, bagaimana kita ingin meningkatkan keasamannya? Logam apa yang harus saya tambahkan? Agar menambahnya nggak banyak, tapi keasamannya naik. Dan harganya murah. Nah, pasti ujungnya harganya harus murah juga. Nggak murah sih, harganya terjangkau. Ya, seperti itu. Nah, itu makanya kita perlu mempelajari tentang tren keasaman dari senyawa-senyawa dalam tabel periodik. Nanti akan lebih dalam lagi dibahas di kimia anorganik. Oke, yang akan kita bahas adalah tren keasaman untuk asam biner, asam oksi, sama asam organik. Ya, asam biner itu asam yang H dan unsur itu. Misalkan kita punya HCl, H dan Cl. H2S, H dan S. Jadi cuma ada 2 unsur. Ya, hanya bisa lebih dari 1, tergantung valensi dari si X-nya. Misalkan H2S kan S butuh 2 ya. Kalau kita lihat di Lewis seperti ini kan ya. Maka hanya 2, tapi cuma ada 2 unsur, H dan unsur itu. Nah, kita biasa gampangnya gini. Semakin mudah kan asam itu adalah memberikan H ya, memberikan H+. Semakin mudah H ini dilepas, maka dia akan semakin asam. Semakin susah H ini dilepas, maka dia akan semakin kurang asam. Itu kunci utamanya. Semakin mudah H ini dilepas, maka dia akan semakin asam. Semakin susah dilepas, maka dia akan semakin basah. Semakin kurang asam. Nah, kalau kita melihat di tabel periodik kan kalau ini saya overview aja kan sebenarnya seperti ini ya. Kalau ke kanan itu kita sebut sebagai periode, kalau ke bawah kita sebut sebagai golongan kan ya. Ini saya nggak salah lihat kan ya. Ini kayak pelajaran zaman kapan gitu. Kalau kanan itu periode kan ya, yang baris itu, yang bawah itu golongan. Nah, teman-teman harus ingat tren di tabel periodik sebelum ini. Kalau nggak salah, kalau ke bawah, jari-jari akan membesar. Ya, elektronegatifan akan kalau makin kecil, karena makin positif. Kalau ke kanan, jari-jari akan semakin kecil. Elektronegatifan akan semakin tinggi. Nah, ini kalau nggak salah di semester 1 saya akan bahas itu. Tapi teman-teman harus sudah ingat tentang konsep itu. Nah, kalau kita lihat dalam periode yang sama, left to right itu dalam periode yang sama, ya, kita akan bandingkan misalkan CH4, ini asam biner ya kalau menurut definisi ini, NH3, H2O, dan HF. Sekilas dari pengetahuan kita tahu ini asam. Ya, kita tahu H2O itu lebih cenderung amfoter, bisa asam, bisa basa. NH3 akan cenderung basa, berarti dia kurang asam. CH4 malah nggak punya sifat asam basa. Maka
Semakin ke sini dia akan semakin asam. Ini menurut yang pengetahuan kita lah sebelumnya. Nah, atau kalau di sini pH 3, H2S, HCl. Ini asam, asam kuat, ini asam lemah, ini hampir amfoter atau cenderung bersifat basa. Ya. Nah, kenapa semakin ke kanan dia semakin kuat keasamannya? Kalau kita bandingkan antara HF dengan CH4 yang paling ekstrim lah, paling gampang. HF dan CH4. Dalam satu periode biasanya jari-jarinya tidak jauh berbeda. Nah, jari-jarinya akan hampir sama meskipun dia mengecil, tapi jari-jarinya akan tidak jauh berbeda. Nah, faktor yang menentukan namanya keelektronegatifan. Ingat, asam itu dia melepas sebagai H+. Jadi semakin mudah dia menjadi H+, dia akan semakin asam. Nah, kalau kita ingat, ke kanan itu akan semakin elektronegatif. Berarti F itu akan semakin negatif, C itu yang paling kurang negatif. Jadi H di HF itu yang paling positif, H di karbon yang paling kurang positif. Maka si H di dalam F lebih akan mudah dilepas sebagai H+ dibandingkan H dalam karbon karena dia kurang positif. Oke, sebenarnya ada pertanyaan. Kenapa kalau keelektronegatifan si X-nya, si unsurnya ini naik, maka keasamannya akan naik untuk dalam satu periode yang sama. Oke. Jadi kalau masih ada kurang jelas nanti coba direkamannya diperlambat di bagian ini. Karena ini kan banyak pemahamannya. Oke. Saya lanjutkan sekarang. Halo? Ada pertanyaan? Oke, kalau ada nanti tinggal kalian angkat tangan aja di sini ya. Atau chat atau kalau misalnya takutnya kurang jelas suaranya diinterupsi aja dipakai angkat tangan nanti biasa bisa lihat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke di dalam satu golongan yang sama. Berarti kalau saya tulis ulang tabel periodik, nah seperti ini, berarti ini ke arah bawah sekarang. Ke arah bawah. Ke arah bawah itu fenomenanya adalah jari-jari membesar, keelektronegatifan turun. Ya. Keasaman naik jika jari-jarinya naik. Berarti semakin ke bawah dia semakin asam. Semakin ke bawah dia akan semakin asam. Kenapa? Ke bawah itu kalau di satu golongan sama, semakin ke bawah itu jari-jari akan naik secara signifikan karena dia beda kulit. Ini kulit 1, ini kulit 2, ini kulit 3. Setiap beda kulit perubahannya itu akan besar. Maka kenaikan jari-jari itu jauh lebih signifikan dibandingkan penurunan keelektronegatifan. Jadi semakin ke atas, semakin ke bawah, dari atas ke bawah, keasaman akan naik. Ya, karena jari-jarinya dia akan naik. Berarti ini golongannya ke bawah ya. Nah, biar gampang. Semakin ke bawah, keasaman naik, jari-jari naik. Seperti itu. Kenapa? Misalnya ini saya anggap aja ini HCl. Ini HBr. Kalau kita lihat, perbandingan jari-jari ini jauh sekali antara HCl dan HBr. Karena dia terikat sesuatu yang besar dan yang kecil, ini mudah dilepas. Ikatan kovalen itu akan lebih kuat kalau dia jari-jarinya berdekatan, mirip. Misalkan C sama C itu sangat kuat. Tapi kalau dia jari-jarinya jauh, maka tumpang tindih orbitalnya itu tidak optimal. Maka dia akan lebih lemah. Itu kenapa semakin ke bawah, keasaman akan naik karena jari-jari dari X ya, itu akan naik. Misalkan ini HCl, ini ada di sini, HCl itu nggak usah di sini, HBr di bawahnya, HI,
Semakin ke bawah, dia semakin asam. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Oke, jadi HCl, HBr, HI yang paling kuat HI, yang paling lemah adalah HCl. Dan ketiganya adalah asam kuat ya. Ketiganya asam kuat. Kalau di air, mana lebih kuat? HCl, HBr, atau HI? Ayo, nggak usah tunjuk lah, dijawab aja. Mana lebih kuat? HCl, HBr, atau HI di air? Aceh. Ayo. Di air. Di air asam paling kuat apa? Nggak ada. H3O+. Jadi kalau di air sama Semua. saja. Kalau di air ya, ini di air ya, di air. Karena dia akan menjadi H3O+. Tapi secara umum HCl lebih kuat dari BR. Tinggal cari aja pelarut yang bisa membedakan ketiga kekuatannya. Itu aja. Misalkan kita pakai pelarut asam asetat. Asam asetat itu bukan bahasa yang baik. Sehingga dia akan bisa membedakan HI, HBr, dan HCl. Kalau kita pakai pelarut NH3 lebih parah lagi. Kita mungkin nggak bisa membedakan mana asam asetat, mana HCl. Ya, keasamannya maksudnya. Karena NH3 termasuk basa yang lebih baik dibandingkan air. Oke. Makanya kenapa kita nggak pakai asam arhinus itu, kan arhinus itu terbatas hanya pada pelaut air. Sedangkan nanti kalau teman-teman di kimia lebih lanjut, teman-teman akan banyak bertemu atau melakukan reaksi di pelarut yang bukan air. Bahkan ada reaksi nggak boleh kena air sedikit pun. Misalkan nanti teman-teman mereaksikan pakai reagen namanya aluminium, litium, aluminium, apa nih, H4. Ini reduktor terkenal. Ini nggak boleh kena air sedikit pun. Kalau kena air dia terbakar. Bukan cuma kena air, kena uap air dia terbakar. Ya, jadi nggak semua reaksi kimia itu, banyak reaksi kimia itu nggak boleh dikena air. Yang misalnya saya di semikonduktor, di rekan-rekan lab science ini, mayoritas reagennya itu kalau kena air dia bereaksi dengan air. Makanya reaksi kimianya tidak pakai pelarut air. Oke, sampai sini pertanyaan? Oke, sekarang kita masuk ke asam oksi. Asam oksi itu dia gampang gini. Ya, ini molekul formulanya tapi strukturnya sangat struktur. Misalnya saya punya Y. Y itu atom pusatnya ya. Dia akan mengikat O, mengikat H, terus mengikat O yang lain. Nah, gampang ini. Itu terserah jumlahnya berapa. Ini jumlahnya N misalkan. Nah, ini namanya asam oksi. Jangan N itu dipakai. Ini N, ini adalah M dikurangi N. Misalkan gampang gini, kalau saya punya asam asetat, asam sulfat itu kalau saya bikin rumus Lewisnya seperti ini. Atau kalau saya tulis notasi oksinya sebenarnya adalah HO 2 kali SO2. Gitu. Ya. Jadi ada O yang bukan mengikat H sama O yang mengikat H. Nanti ini akan ngaruh di keasamannya. Oke. Semakin banyak ini pertama adalah jumlah O-nya sama. Jumlah O sama itu jumlah O yang ini ya, bukan jumlah O yang ini. Gimana saya jelasin ini? O yang tidak mengikat H. Ini saya kasih tambahan yang tidak mengikat H. Ya. Jumlah O yang tidak mengikat H. Kayak misalnya ini jumlah dia differing Y. Tapi atom pusatnya beda. Misalkan HiO4, HbO4, HCl4. Kalau kita bikin HO, Cl,
Ini 1 ya. Ini adalah O 3 kali, ya kan? Masing-masing memiliki 3 O yang tidak mengikat H. Ini juga sama, harusnya ini juga sama. Dia akan semakin kuat kalau dia semakin elektronegatif. Kenapa? Nah, saya gambar di mana ya? Oke, saya hapus dulu sebentar. Nah, saya kasih contoh di sini. Kenapa dia semakin kuat? Ini siapa nih? Oke. Kenapa dia semakin kuat kalau dia dari atas, semakin elektronegatif atau dari bawah ke atas? Ini ke atas ya, dari bawah ke atas. Kenapa dia semakin kuat? Kalau saya gambar Cl, O, O, OH, dia akan kuat jika dia lepas sebagai H+. Hanya kan ya? Berarti ini akan menjadi min nanti kan ya. Kalau Cl-nya ini makin elektronegatif, maka ini kan semakin menarik elektron ke sini. Namanya juga elektronegatif kan menarik elektron ya. Maka hanya akan semakin positif. Sedangkan asam itu adalah melepas H+. Seperti itu. Ya, dia akan semakin kuat kalau semakin elektronegatif. Hal yang sama juga di sini. Nah, kalau yang ini saya gambar di sini. Ini kalau ini penjelasannya agak kurang lengkap ya. Ini agak kurang tepat penjelasannya. Oke, saya gambar di sini. Saya akan tunjukkan bedanya H2SO4 dengan HCl4 biar kelihatan bedanya. Nah, misalkan Cl, O, ini HCl4 sama dengan di atas. Kalau saya bikin H2SO4, H, O, S, OH, rangkap 2 ke bawah, rangkap 2 ke atas. Kalau kita lihat di sini, O yang tidak mengikat H itu cuma 2. Sedangkan ini, O yang tidak mengikat H itu adalah 3. Ngaruhnya apa? Oksigen itu cenderung narik elektron. Jadi kalau di sini, elektron ini ketarik ke atas, ketarik ke ujung sana, ketarik ke ujung sini. Berarti dia ditarik 3 buah oksigen. Yang ini cuma ditarik 2. Otomatis yang HCl4 hanya akan semakin positif. Yang ini hanya positif tapi tidak sekuat HCl4. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua sama kayak sebelumnya. S sama Cl lebih kuat narik elektronnya si Cl. Otomatis tarikan ke Cl lebih kuat dibandingkan tarikan ke S. Berarti ada 2 alasan sini. Pertama adalah jumlah oksigen yang tidak mengikat H lebih banyak, berarti semakin banyak yang narik. Yang kedua, sama kayak sebelumnya, kekuatan si atom pusatnya ini menarik elektron. Oke, sampai sini pertanyaan? Oke, kalau nggak ada nanti coba, ini mungkin teman-teman butuh agak pelan-pelan untuk memahaminya ya sebagian, jadi nanti bisa di review di rekamannya. Nah, terakhir untuk pembahasan asam okso adalah Y-nya sama, oksigennya beda. Ya, ini kita bisa jelaskan dengan mudah lah ya. Misalkan ini HNO2, ini adalah HNO3. Sama, kita tulis sebagaimana saya gambar tadi ya. Ini adalah bagian OH, ini adalah bagian O yang tidak mengikat OH. Ini adalah bagian OH, ini adalah bagian O yang tidak mengikat OH. Di sini ada 2. Berarti nariknya dua buah, yang ini nariknya cuma 1. Ya, otomatis H yang di sebelah kanan akan lebih positif dibandingkan H yang kiri. Oke. Berarti semakin banyak oksigen ini, maka akan semakin
kuat keasamannya. Yang dimaksud oksigen adalah oksigen yang tidak mengikat H, ya, bukan oksigen yang mengikat H. Oke, ada pertanyaan? Oke, sekarang di sini biasa ada kita bahas ini H2S sama H2O. Ini asam biner ya, asam biner. Dia kita identifikasi, oh dia berada di periode yang sama. Karena periode yang sama, maka kasusnya adalah kasus kita lihat elektronegatifan. Ya, H2 oksigen lebih dia bukan periode yang sama, dia berada di golongan yang sama ya. Sama-sama golongan 6 kalau salah. Kalau kita lihat di tabel periodik bawahnya apa ya? Habis kebalik ya. Bentar. Bawahnya S apa ya? TE ya atau SE? Selenium. SE TE nggak salah ya. Jangan saya ini. Berarti dia berada di golongan yang sama. Golongan 6 maksudnya. 6A. Ya. Tapi berbeda periode. Maka kita lihat adalah jari-jarinya. Semakin besar jari-jari, maka dia akan semakin asam. Oke. Kasus yang kedua. CH4 sama NH3. Golongannya beda. Ini golongan 4A, ini golongan 6A. Tapi mereka berada, ini golongan 5A. Mereka berada di periode yang sama. Kalau nggak salah C, N, O, F. Ya. Maka kita lihat adalah keelektronegatifan. Semakin elektronegatif, maka dia akan semakin elektronegatif atom pusatnya, maka dia akan semakin asam. Berarti NH3 akan lebih asam dibandingkan CH4. Oke, HFHI udah jelas lah ya. Oke. Sekarang saya akan bahas dua atas ya. Nanti dua bawah seperti biasa nanti saya minta yang lain teman-teman jawab. HDO4 dan H3PO4. Ini berada di golongan yang berbeda. Ya. Nah, sekarang coba ditentuin aja. Oh, berarti ini adalah OH 2 kali SO2, ya kan? Kalau yang ini adalah OH 3 kali karena ada 3H. P, O-nya sisa 1 ya. Ternyata kalau kita lihat oksigen di sini yang mengikat S lebih banyak dibandingkan oksigen yang mengikat P, yang tidak mengikat H ya. Maka ini lebih asam dibandingkan H3PO4. Nggak perlu digambar lawisnya. Cukup pisahkan aja hidrogen yang O yang mengikat H sama O yang tidak mengikat H. Ini misalkan, ini berada di periode yang sama. Di golongan yang sama. N, P. Kalau kita pisahkan dulu, O, NO2, ya kan? Yang ini adalah, ini sebenarnya kurang tepat ya. Tapi oke, saya terima ini P. Ini nggak punya, ini adalah 2 buah, otomatis ini akan lebih kuat dibandingkan H3PO3. Ini sebenarnya kurang tepat. Ini Lewis yang agak unik ya. Biasanya kalau kita lihat ini, kita akan mikirnya gini. OH, gini kan ya. Ya kan, H3PO4 kan mikirnya gini. Tapi sebenarnya ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah, ini memang unik emang. Seperti ini. Ya.
Tapi tetap dia lebih asam adalah HNO3. Dan kita juga bisa melihat, oh ini periode berada di golongan yang sama. Ya, semakin ke atas dia akan semakin asam. Oke. Yang bawah silakan dikerjakan, saya kasih waktu 3 menit. Ya, yang bawah silakan dikerjakan, saya kasih waktu 3 menit. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Oke, kita lanjutkan. NIM 12. Ada NIM 12? Saya, Pak. Oke. Mana lebih asam, H2SO4 atau H2SO3? Manakah yang lebih asam? Halo? H2SO4 bukan, Pak? Ya, H2SO4. Ya, nggak usah ragu ya, cek aja. Ini kan keduanya S-nya sama ya. Kita cek aja. Oh, ini hanya ada 2 ya. Berarti statusnya OH2. SO4 berarti kurangi 2 tinggal 2. Kalau ini OH2. OH2 SO saja kan? Karena kan 3 ya. Ini 2 di sini maka tinggal 1 kan. Maka oksigen yang bisa menarik elektron di S lebih di H2SO4 lebih banyak dibandingkan di H2S3. Oke. NIM 21 udah ya. 12 udah. 31. Ada 31? Tazkiyah nafs. Halo, Tazkiyah? Tazkiyah? Iya, Pak. Oke. Maaf, lempar tadi. NIM apa nih? Yang mana HNO3 atau HNO2 yang lebih asam? HNO3. Oke, HNO3. Ini udah sama penjelasannya yang sebelumnya ya. Oke. Terima kasih, Tazkiyah. Iya, Pak. Oke. Oke, ini teman-teman bisa dicek di slide. Slide udah saya upload semuanya di landingnya sampai pertemuan terakhir untuk ujian, tes. Oke, ini saya nggak akan bahas. Ini teman bisa baca. Ya, ini penjelasan lain ya. Kalau tadi kan kita melihat asamnya adalah memberikan H+. Tapi kita juga bisa lihat dari bahasa konjugasinya. Semakin kuat bahasa konjugasi, maka semakin lemah ya asamnya. Semakin lemah bahasa konjugasi, semakin stabil bahasa konjugasi, maka asamnya akan semakin kuat. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke namanya asam organik. Asam organik itu biasanya organik itu diketahui dari namanya gugus karboksilat namanya. Nanti di akhir semester akan dibahas dan di kimia organik akan dibahas lebih lengkap. Karboksilat. Misalkan kita punya HCOOH namanya atau statusnya HCOOH lah. Biar teman-teman nggak terlalu dengan bentuknya. Ini ada namanya asam format atau asam metanoat. CH3COOH ini namanya asam asetat atau asam etanol. Nah, adanya gugus yang elektronegatif. Gugus elektronegatif itu dia bisa menarik elektron. Berarti atom elektronegatif menarik elektron. Sama kayak kasus tadi. Maka itu akan memperkuat keasaman. Misalkan saya kasih di sini CH2, saya kasih F. COOH. Ingat, asam itu adalah melepas H+. Kalau ada F di sini, F itu akan menarik elektron ke sini. Otomatis H ini akan menjadi semakin positif. Ya. Semakin banyak gugus yang menarik elektron, maka akan semakin asam. Semakin sedikit, maka keasamannya akan berkurang. Misalkan kita bandingkan CH2F COOH yang naik cuma 1 sama CHF2 COOH, maka yang bawah akan lebih asam
Karena F-nya ada 2. Yang narik elektron ada 2. Oke. Seperti itu. Ini kasusnya Cl, CH3 COH, CH2 Cl, ada Cl di sini, 1. CH2 Cl2, CCl3. Semakin banyak gugusan narik elektron akan semakin asam. Oke. Oke, coba dilihat ini soalnya sebentar. Semakin kuat nariknya akan semakin asam juga. Misalkan kita bandingkan F dengan nitrogen, maka F lebih kuat dibandingkan nitrogen, maka keasaman yang ada F lebih kuat dibandingkan keasaman yang ada nitrogen. Cl dengan sulfur, Cl lebih kuat dibandingkan S. Kemampuan narik elektronnya, maka yang ada Cl lebih kuat dibandingkan yang ada S. Jadi cek juga kemampuan keelektronegatifannya. Kalau di sini kita bandingkannya I, Br, Cl, F, H kan ya. Kalau di urutan F, Cl, Br, I. Semakin ke atas akan semakin kuat keelektronegatifannya. Oke. Coba saya kasih saya sebut nama aja. Septiani. Nomor 1. Ada Septiani? Ada, Pak. Oke, mana yang paling kuat? Yang D, D. Kenapa? karena F itu lebih elektronegatif. L lebih negatif dibandingkan Cl, lebih negatif dengan Br, dibandingkan I dan dibandingkan H. Oke, terima kasih Septiani. Ya, Pak. Oke, sampai ada pertanyaan? Ini karena yang saya bahas itu banyak konsep ya, jadi mungkin beda dengan hitungan sebelumnya. Jadi teman-teman mungkin perlu untuk mengulang-ulang rekamannya untuk kalau misalnya ada yang kelewat segala macam ya, karena banyak konsep. Oke, saya masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita masuk ke asam basa Lewis. Nah, tadi waktu kita bahas di Arrhenius kan H+ melepas asam melepas H+ di air. Basa melepas OH- di air. Tapi kita udah bahas definisi itu sangat terbatas, hanya di air, hanya yang memiliki H+ dan hanya memiliki OH-. Kemudian muncul Bronsted-Lowry yang kita bahas cukup panjang, hampir 1,5 jam. Itu adalah asam melepas H+, basa menerima H+. Terlepas dia di air, di etanol, di gas, segala macam. Nah, tapi definisi masih terbatas karena asam melepas H+. Berarti kalau nggak punya H+, bukan asam dong. Ya kan? Nah, dan ada banyak zat yang dia itu tidak memiliki H+, tapi bersifat asam. Ya, banyak zat yang dia nggak memiliki H+, tapi dia bersifat asam. Contoh, misalkan kita punya AlCl3. Nggak memiliki H, tapi dia bersifat asam. Ion Fe3+. Nggak memiliki H, tapi dia bersifat asam. Nah, ada definisi yang lebih luas, yaitu adalah namanya definisi Lewis, jadi asam basa Lewis. Dan ini asam basa Arrhenius pasti termasuk asam basa Bronsted-Lowry, tapi tidak semua asam basa Bronsted-Lowry termasuk asam basa Arrhenius. Asam basa Bronsted-Lowry yang kita pelajari ini udah pasti masuk ke definisi asam basa Lewis, tapi nggak semua asam basa Lewis akan masuk ke asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry. Ya, berarti ini, kalau gampangnya ini Arrhenius, ini Bronsted-Lowry, nah ini adalah Lewis. Ya, lebih besar lagi konsepnya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Bronsted-Lowry menganggap maksud pandangnya adalah H+, di mana nggak semua zat memiliki H+, kalau Lewis menganggap bahwa asam basa adalah reaksi serah terima pasangan elektron. Ya.
Di asam Lewis itu adalah dia menerima pasangan elektron. Ingat pasangan, jadi bukan satu elektron tapi sepasang dan menghasilkan ikatan koordinasi. Basa Lewis dia adalah mendonorkan sepasang dan membentuk koordinasi. Ya, jadi nggak cuma mendonorkan, tapi dia membentuk koordinasi. Ini yang membedakan dia dengan reaksi redoks. Misalkan Zn ditambah 2H+, ditambah ditambah 2H+, menghasilkan H2 tambah Zn. Ini Zn ini ngasih 2 elektron di sini. Nah, ini kalau di reaksi kimia. Tapi tidak ada ikatan antara Zn dan H. Ya, nggak dipakai bareng kan? Bukan ikatan kovalen koordinasi, maka ini bukan reaksi asam basa. Contoh misalkan Al Cl3 ditambah Cl-, kalau saya tulis gini, kalau kita lihat AlCl3 itu Al, Cl, 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 Cl ini masih 6 elektron. Dia memiliki 6 elektron valensi. 1, 2, 3 punya dia. Dari kovalen ada 3 juga, maka total 6 kan? Dia masih belum oktet. Dia masih bisa menerima sepasang elektron lagi. Maka dia ngasih ke sini. Biar Al-nya menjadi 8. Sehingga dia bentuk Al, Cl, 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 koordinasi dari Cl ke Al. Sekarang dia punya 8. Maka di sini AlCl3 bersifat asam karena dia menerima pasangan elektron. Cl- bersifat basa karena dia mendonorkan pasangan elektron. Dan dipakai bersama. Nah, ini yang kadang suka ketukar-tukar ya. Tadi di Borsut-Lowry asam itu melepas H+ tadi. Sekarang di Lewis asam itu menerima pasangan elektron. Ya. Hati-hati jangan sampai ketukar-tukar antara Borsut-Lowry dengan Lewis. Dan konsep ini yang general. Ya, ini reaksi ini bukanlah reaksi asam basa Arrhenius, Borsut-Lowry. Karena nggak ada H di sini. Tapi ini termasuk reaksi asam basa. Nanti kalau teman-teman belajar tentang reaksi senyawa kompleks, itu ada di kimia anorganik, itu adalah reaksi asam basa Lewis. Tapi bukan reaksi asam basa Arrhenius. Bukan termasuk asam basa Borsut-Lowry, apalagi asam basa Arrhenius. Tapi itu reaksi asam basa Lewis. Maka dari reaksi reaksi kimia di alam cuma 2. Kalau enggak asam basa, ya dia adalah redoks. Nah, asam basa Lewis ini mewakili yang keseluruhan reaksi asam basa. Selain reaksi redoks. Oke. Jadi asam itu dia bisa menerima pasangan elektron, basa dia bisa mendonorkan pasangan elektron. Jadi secara sekilas zat yang bisa menerima yang bersifat asam dia harus bisa menerima pasangan elektron. Kalau dia nggak bisa menerima pasangan elektron, dia nggak akan bisa jadi asam. Contoh, nah sekarang kita tinggal cek apa sih yang menyebabkan senyawa atau ion tidak dia bisa menerima. Berarti dia belum oktet. Pertama ya, ini dia belum oktet. Misalkan BF3. BF3 itu berarti B, F, F, F. 1, 2, 3 punya B. B kan punya 3 elektron valensi ya. Ditambah yang dari F, berarti baru ada 6 elektron. Dia bisa menerima 2 lagi. Maka BF3 bersifat asam. H+. H+ tidak memiliki elektron sama sekali. Sedangkan kalau dia jadi helium, dia butuh 2 elektron kan ya? Maka dia bisa menerima 2 elektron. Ya, seperti itu. Yang kedua, dia udah oktet, tapi memiliki ikatan rangkap yang bisa diubah menjadi ikatan tunggal. Misalkan kita punya CO. Nah, kalau kita lihat di sini, CO 1, 2,
3, 4, punya C, hasil dari kovalen 1, 2, 3, 4, maka C ini udah 8 elektron. Udah oktet, tapi dia masih bisa menerima. Kalau kasih OH-, maka rangkap ini akan ditunggal. Jadi dia akan menjadi C, O-, OH. Seperti ini. Ya, dia bisa menerima. Nomor 2 ini mungkin nggak akan banyak dibahas lebih lanjut di kimia dasar ya. Nanti teman-teman akan pelajari itu di kimia organik atau anorganik. Kenapa ikatan rangkap ini bisa dan kenapa ikatan rangkap yang lain nggak bisa gitu. Ya, nggak semua ikatan rangkap bisa dibuat seperti ini. Nggak akan seperti ini. Intinya nih, yang ini memberikan pasangan elektron, maka dia basa. Yang ini menerima pasangan elektron, maka dia asam. Terakhir, dia udah oktet, tapi bisa melebihi oktet. Ya, kan dulu kalau semester lalu ya, mungkin udah dijelaskan Pak Aziz, kaidah oktet itu hanya dipegang secara kuat di periode 1 dan periode 2. Periode 2 lebih tepatnya. Kalau 1 kan duplet ya. Ya. Periode 3 itu bisa lebih dari oktet. Ya misalkan SF6, ya kan itu udah lebih dari oktet. PCl5, SO2 dan seterusnya, ya. Seperti itu. Oke, intinya dia memiliki tempat untuk menerima pasangan elektron. Ya, seperti ini. Ini sudah kita bahas tadi, BF3 baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia 6 elektron valensi di B. Dia butuh 2 lagi, maka si N ngasih jadilah NH3 BF3. Ini dipakai bersama. Nah, ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini memberikan pasangan elektron dia basa, yang ini menerima pasangan elektron dia asam. Oke, ada pertanyaan? Jadi asam basa Lewis itu serah terima pasangan elektron, tapi dipakai bersama. Itu poin pentingnya. Berarti nggak cuma serah terima, tapi dipakai bersama. Itu yang salah satu yang membedakan fundamental dengan redox. Karena redox juga serah terima. Oke, ini yang kita bahas tadi. Ini kita bahas tadi. Nah, sekarang kita masuk ke basa Lewis. Ya, kali ini jelas basa Lewis adalah basa kan ini adalah donor pasangan elektron kan? Berarti dia harus memiliki pasangan elektron yang bisa didonorkan dan dia nggak butuh itu. Ya kalau dia punya tapi butuh ya nggak bisa. Misalkan contohnya oksigen O2-. Ya kan? Dia udah oktet nih. Berarti udah nggak butuh tambahan lagi kan? Dia bisa mendonorkan ini untuk dipakai bersama. Maka dia bersifat basa. NH3. Kalau kita gambar Lewisnya, nah, ya kan ada ini. Ini bisa didonorkan dan dipakai bersama. Ya. Ada pertanyaan terkait asam basa Lewis? Nah, definisi asam basa Lewis ini definisi yang paling general yang saya sebutkan tadi, yang melingkupi banyak banget reaksi kimia yang tidak ada hanya, tidak di air, dan semua asam basa Borsut-Lewis itu adalah asam basa Lewis, tapi tidak semua asam basa Lewis adalah asam basa Borsut-Lewis. Kebalikannya nggak berlaku. Semua asam basa Arrhenius yang dipelajari di SMA adalah asam basa Borsut-Lewis, tapi nggak semua asam basa Borsut-Lewis adalah asam basa Arrhenius. Oke, waktu saya tinggal 4 menit lagi. Oke. Terakhir di sini, saya akan bahas cepat aja. Ada zat yang namanya oksida ya. Oksida itu berarti dia mengandung oksigen. Nah, kita bisa bagi oksida itu adalah metal oksida, non metal sama metal. Kalau non metal itu misalkan ya berarti dia non logam, S, N, C, dia akan cenderung bersifat asam. Makanya kalau ada CO2 di udara,
sifatnya asam. Mengapa hujan itu pasti sifatnya asam? Meskipun tidak ada polutan, karena ada CO2 di udara. Tapi itu masih bisa ditolerir oleh lingkungan. Begitu ada zat yang kuat keasamannya nanti, misalkan SO3 menjadi asam sulfat, ini asam kuat, maka dia akan bisa merusak lingkungan. Ya, berarti hujan itu tanpa ada pencemar itu sifatnya agak asam karena terbentuk dari CO2 menjadi H2CO3. Ya, seperti itu. Kebalikannya, metal oxide berarti dia dari logam. Misalkan Na2O, CaO, BaO. Dia bersifat basa. Seperti itu. Ini tidak sepenuhnya berlaku, saya katakan. Maka ini saya nggak akan bahas detail, karena banyak juga metal oxide yang sifatnya asam. Misalkan kita punya Fe2O3. Ini yang karat ya, itu sifatnya asam. Ya. MnO2 maksudnya. Dia cenderung agak asam. Ya. CrO3 itu ada asam. Jadi ini tidak sepenuhnya berlaku. Oke. Saya nggak akan bahas detail di sini. Yang ini aja yang penting, bahwa oksida dari non logam itu sifatnya asam. Oksida dari basah oksida dari logam umumnya basah, tapi banyak juga kasus di mana dia sifatnya asam. Oke. Di pertemuan berikutnya saya akan masuk ini ya, sekaligus masuk ke kesetimbangan asam basah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kelas akan saya akhiri karena udah jam 10.50. Oke, nanti akan saya upload seperti biasa ya. Jadi insya Allah tinggal cek aja link playlist yang saya kasih. Ya, silakan di-review kalau misalkan ada yang kurang jelas. Kalau masih kurang jelas, silakan ditanyakan di grup. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah kata-kata tersebutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya,